Melanjutkan episode sebelumnya. Memang layak menjadi Black Corner Region. Dalam sehari, 2 alkemis tingkat seperti itu telah muncul. Sepertinya aku benar-benar tidak datang ke sini untuk apa-apa hari ini. Penampilan tetua berwajah merah ini menyebabkan suara banyak alkemis di aula menjadi jauh lebih lembut. Beberapa dari mereka yang kemampuannya sedikit lebih kuat menunjukkan ekspresi yang agak tidak wajar. Pemilik Yao di atas panggung sedikit terkejut. Senyum hangat segera didorong ke wajahnya saat dia buru-buru turun panggung dan menuju ke tetua berwajah merah. Mulutnya tertawa dengan penuh kasih, Kitua menghormati kita dengan kehadirannya. Kali ini, Kota Kaisar Hitam mengadakan lelang skala besar dan saya pikir Kitua tidak akan memiliki waktu luang untuk datang. Hehe, apa yang dikatakan pemilik Yao? Kualitas bahan obat di rumah obat 1000 luar biasa. Bahkan orang tua saya tidak bisa tidak merasa tertarik. Selain itu, pertemuan pertukaran pil ini tidak sering diadakan. Oleh karena itu, orang tua saya pasti akan datang dan melihat-lihat terlepas dari seberapa sibuknya saya. Orang tua yang dipanggil sebagai Old Ki tertawa terbahak-bahak. Suaranya sangat jelas. Ketika dia tertawa keras, cukup banyak orang di dalam aula merajut alis mereka. Namun, karena posisi dan latar belakangnya di dalam kota Kaisar Hitam, tidak ada yang berani menyuarakan pikiran mereka. Kieshan sangat senang bahwa Kitua bisa datang mengunjungi toko ini. Untungnya, pertemuan pertukaran pil ini belum dimulai secara resmi. Kitua, silakan duduk. Pemilik Yao tersenyum saat dia berbicara. Dia segera memiringkan tubuhnya dan membuat sikap mengundang dengan hormat. Melihat ini, tetua berwajah merah itu dengan belak-belakan tertawa terbahak-bahak dan tanpa basa-basi menuju ke barisan di depan panggung. Setelah itu, dia duduk di kursi di tempat yang paling penting. Tatapannya yang samar melihat sekeliling sebelum akhirnya berhenti sejenak pada Xiao Yan, yang jaraknya tidak jauh. Setelah itu, dia segera menarik pandangannya. Pemilik Yao menghela nafas lembut tanpa ada yang memperhatikan setelah melihat bahwa tetua berwajah merah telah duduk. Hatinya diam-diam mengutuk, setiap kali orang tua ini datang, dia selalu mengandalkan latar belakangnya di dalam kota Kaisar Hitam yang menyebabkan pesaing lain takut menawar melawannya. Penatua berwajah merah ini memiliki latar belakang yang cukup kuat. Dia adalah alkemis top dalam sekte Kaisar Hitam. Dikabarkan bahwa dia telah mencapai tingkat 6 belum lama ini. Dia bisa dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan penyulingan obat terbesar di dalam kota Kaisar Hitam. Selain itu, dengan mengandalkan kekuatan sekte Kaisar Hitam, dia bisa dianggap sebagai orang penting yang kata-katanya sangat berarti bagi semua orang di kota Kaisar Hitam. Orang biasa secara alami tidak berani menawar melawannya. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi itu bukan sesuatu yang baik dari sudut pandang rumah obat 1000. Bagaimanapun, mereka mengharuskan kedua belah pihak untuk menawar satu sama lain untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Tindakan yang pertama tidak diragukan lagi melanggar aturan. Meskipun pemilik Yao merasa tidak puas, dia tidak berani mengatakan terlalu banyak karena pengaruh penatua berwajah merah di dalam kota Kaisar Hitam. Oleh karena itu, dia tidak merasakan banyak kegembiraan untuk orang besar ini yang datang tanpa diundang. Orang tua ini memiliki mata yang tajam. Aku ingin tahu bahan obat apa yang akan dia ambil kali ini. Tangan pemilik Yao tanpa sadar mengencang di bawah lengan bajunya. Bahan-bahan obat ini diperoleh setelah rumah obat 1000 mereka mempertaruhkan nyawa cukup banyak pemanen obat. Harga itu cukup bagus. Pemilik Yao menggelengkan kepalanya sedikit saat pikiran-pikiran ini melintas di hatinya. Dia menekan emosi di hatinya sebelum dengan cepat berjalan kembali ke panggung tinggi. Senyum sekali lagi melonjak ke wajahnya saat dia mulai menjadi tuan rumah pertemuan pertukaran pil ini. Kelompok Xiao yang duduk di tempat ke belakang. Bahan obat yang muncul sebelumnya bukanlah yang dia butuhkan, dan tatapannya telah berhenti pada tetua berwajah merah hampir sepanjang waktu. Dari ekspresi para alkemis di sekitarnya ketika lelaki tua ini muncul lebih awal, sepertinya dia memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam kota Kaisar Hitam. Hal lain adalah bahwa orang ini tampaknya tidak disukai. Namun, banyak orang tidak berani menyuarakan kemarahan mereka karena suatu alasan.
Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan bisa merasakan bahwa tingkat alkemis penatua berwajah merah ini kemungkinan sedikit lebih tinggi dari Fama. Namun, jika dibandingkan dengan Gu He, dia kemungkinan akan tampak sedikit lebih lemah. Dia bisa dianggap sebagai Grandmaster alkemis sejati yang akan sangat dicari oleh banyak faksi yang bersaing dalam wilayah Black Corner. Apa yang disebut pertemuan pertukaran pil secara resmi dimulai sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Beberapa tatapan alkemis menyapu bahan obat yang dipajang. Jika mereka menemukan sesuatu yang cocok, mereka akan melangkah maju. Namun, untuk mengambil bahan obat yang mereka minati, mereka harus membayar dengan pil obat yang nilainya sama dengan bahan obat. Xiao Yan samar-samar mengerti sesuatu saat dia mengamati pertemuan pertukaran pil ini. Dia menemukan bahwa nilai bahan obat ini sekitar setengah atau kurang dari nilai pil obat yang dapat disempurnakan. Misalnya, jika itu adalah bahan obat yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 4, seseorang akan membutuhkan pil obat tingkat 3 agar berhasil menukarnya. Namun, pil obat tingkat 3 macam apa yang diputuskan oleh rumah obat 1000? Jika orang itu sudah menyiapkannya untuk bisnis, orang itu bisa menukar bahan obatnya. Jika tidak, ada kuali obat dengan tingkat yang cukup tinggi yang disiapkan untuk mereka di platform batu di sampingnya. Jelas, itu untuk orang-orang untuk memperbaiki pil di tempat. Batch pertama bahan obat tidak memasuki mata Xiao Yan yang tajam. Namun, masih ada cukup banyak alkemis tingkat 3 dan tingkat 4 yang tertarik pada mereka. Setelah itu, mereka memulai pertukaran sesuai aturan. Jika orang-orang ini tidak memiliki pil obat siap pakai, beberapa alkemis akan menggunakan untuk memperbaikinya di tempat. Dalam sekejap, suhu aula naik. Beberapa orang yang tidak tertarik pada batch pertama bahan obat hanya mengalihkan pandangan mereka ke nyala api yang naik di kuali obat. Mereka akan mengamati metode pemurnian orang lain sambil merasa bosan. Kelompok Xiao Yan secara acak menyaksikan alkemis lain memurnikan pil di tempat dalam kebosanan mereka. Tidak lama setelah itu, Xiao Yan menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuannya saat ini, metode pemurnian para alkemis di tingkatan ini tampak sangat sederhana dan kasar di matanya. Tidak ada hal sedikit pun baginya untuk belajar dari mereka. Ada juga cukup banyak alkemis yang duduk di aula tanpa bergerak. Kemampuan orang-orang ini bisa dianggap tingkat menengah ke atas tempat ini. Oleh karena itu, pandangan mereka ditempatkan sedikit lebih tinggi. Batch pertama bahan obat berkualitas rendah ini jelas tidak dapat menarik mereka. Orang-orang yang merasakan waktu luang terbesar di antara mereka secara alami adalah tetua berwajah merah itu. Wajahnya hampir dipenuhi dengan ketidaksabaran saat melihat ramuan obat yang sama sekali tidak dia minati. Dari penampilannya, seolah-olah dia tidak sabar menunggu rumah obat 1000 segera mengeluarkan bahan obat berkualitas tinggi. Mengikuti aliran waktu yang lambat, bahan obat berkualitas rendah ini secara bertahap dipilih dan diambil. Setelah itu, lebih banyak bahan obat terus muncul. Kualitas mereka menjadi lebih baik dan lebih baik. Para alkemis yang agak kuat yang awalnya duduk di kursi mereka tanpa bergerak akhirnya mulai menunjukkan minat. Mereka mulai bergerak maju untuk menegosiasikan pertukaran barang. Bahan obat di platform batu berkurang seiring berjalannya waktu. Namun, dari wangian obat padat yang merembes dari kotak giok ini, orang bisa mengatakan bahwa bahan obat itu berkualitas tinggi. Beberapa dari mereka bahkan menyebabkan tetua berwajah merah itu tergerak. Namun, dia tidak melakukan apa-apa. Dari kelihatannya, dia sepertinya sudah siap kali ini. Ketika bahan obat di platform batu dikurangi menjadi kurang dari 10 kotak, hanya ada beberapa orang yang tersisa masih duduk di kursi mereka tanpa bergerak. Ini termasuk Xiao Yan dan tetua berwajah merah itu. Tetua berwajah merah terkejut saat melihat kelompok Xiao Yan tidak bergerak. Dia segera mengerutkan kening dan melirik Xiao Yan. Xiao Yan menoleh sedikit saat merasakan tatapan itu ditembak. Mata mereka melakukan kontak. Sesaat kemudian, Xiao Yan berbalik seolah tidak ada yang terjadi. Wajahnya bahkan tidak mengungkapkan ketakutan sedikit pun yang ditampilkan para alkemis lain ketika mereka melihat tetua berwajah merah.
Sikap tenang Xiao Yan ini menyebabkan pria tua berwajah merah itu terkejut. Hatinya menjadi marah. Dengan kemampuan dan reputasinya saat ini, sudah lama sejak dia merasakan perasaan diabaikan oleh orang lain. Para alkemis yang telah memperoleh bahan obat yang mereka butuhkan tidak meninggalkan aula. Sebaliknya, mereka melirik Xiao Yan dan tetua berwajah merah yang masih duduk di kursi mereka dengan tatapan tertarik. Biasanya, bagian terakhir dari pertemuan pertukaran pil semacam ini adalah titik tertinggi yang sebenarnya. Hihi, selanjutnya akan menjadi sekumpulan bahan obat yang memiliki kualitas terbaik di dalam rumah obat 1000 saya. Rumah 1000 obat kami telah membayar harga yang sangat mahal untuk ramuan obat ini. Pemilik Yao tersenyum ketika dia melihat beberapa kotak giok yang tersisa di platform batu. Dia dengan lembut bertepuk tangan, dan beberapa pelayan wanita bergegas keluar. Setelah itu, mereka mengeluarkan kotak giok yang tersisa dan membawa lebih dari 5 kotak giok zamrud. Aroma obat yang pekat tiba-tiba melayang di atas aula besar ketika 5 kotak giok ini muncul. Cukup banyak alkemis yang dengan lembut menghirup kejutan saat kejutan melonjak ke wajah mereka. Penatua berwajah merah, yang bersandar di kursinya, berdiri pada saat ini. Matanya agak panas berapi-api saat dia melihat kotak giok. Mata pemilik Yao menyapu aula dan segera berhenti di Xiao Yan. Dia tertawa, jika beberapa dari Anda tertarik dengan 5 bahan obat ini, silakan menawar untuk mereka. Tatapan Xiao Yan saat ini menatap tajam ke 3 kotak giok di atas panggung. Dalam penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa bagian dalam ketiga kotak giok ini adalah target perjalanannya. Mereka adalah 3 bahan obat terakhir yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan berdiri di bawah tatapan semua orang di aula. Akhirnya, dia melangkah ke platform batu. Tatapan di aula segera berkumpul di Xiao Yan setelah melihat tindakannya ini. Kualitas beberapa bahan obat ini sangat tinggi. Jika seseorang ingin menukarnya, kemungkinan seseorang harus mengeluarkan pil obat tingkat 4 atau tingkat 5. Bisakah orang ini yang tampak sangat muda mengeluarkan pil obat tingkat seperti itu? Xiao Yan berhenti di depan platform batu di depan banyak tatapan. Dia tersenyum ke arah pemilik Yao yang ramping dan menarik sebelum perlahan menarik 3 kotak giok di depannya. Dia berkata, "Pemilik Yao, tolong beritahu saya jenis pil obat apa yang perlu saya buat untuk ditukar dengan ketiga bahan obat ini." Pemilik Yao tersenyum manis saat mendengar ini. Dia mengangguk dan baru saja akan berbicara ketika wajahnya sedikit berubah. Sebuah tangan besar tiba-tiba terulur ke arah Xiao Yan saat wajahnya berubah. Itu dengan kasar menekan salah satu dari 3 kotak giok. Suaranya yang keras bergema di aula. "Buah tulang giok ini. Aku menginginkannya." Tindakan tiba-tiba di dalam aula menyebabkan cukup banyak orang terkejut. Wajah mereka berubah menjadi berkilau saat mereka melihat dengan jelas orang yang telah mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiao Yan. Mereka segera menggunakan mata menyedihkan untuk melihat Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan dengan tenang mengamati tangan besar yang diletakkan di kotak buah tulang giok. Dia diam-diam menghela nafas dalam hatinya, ini benar-benar berakhir dengan cara ini. Sejak 5 kotak giok ini dikeluarkan, Xiao Yan merasa bahwa kemungkinan usahanya untuk menukar bahan obat tidak akan semulus yang dia pikirkan. Pada akhirnya, pikirannya benar-benar menjadi kenyataan. Xiao Yan samar-samar menoleh. Dia menatap pria besar berwajah merah yang berdiri di belakangnya, dan samar-samar merajut alisnya. "Keke, Kitua, tuan ini adalah yang pertama menawar. Bukankah tindakanmu ini tidak cukup mengikuti aturan?" Hati pemilik Yao tenggelam ketika dia melihat tetua berwajah merah mengulurkan tangannya. Namun, dia dengan paksa tersenyum saat berbicara. "Apa yang dikatakan pemilik Yao? Tempat ini awalnya mendapat 1 untuk menawar. Tawaran tertinggi akan mengambil item tersebut. Mengapa penting siapa yang pertama?" Pria besar berwajah merah itu berbicara dengan tidak senang ketika mendengar ini. Pemilik Yao hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar dia mengatakan ini. Hatinya diam-diam mengutuk, tentu saja tidak masalah jika kamu benar-benar menawar harga tinggi untuk menukar barang seperti itu. Namun, Anda adalah orang tua yang tidak tahu malu yang selalu menggunakan beberapa taktik curang.
Kitua secara alami tidak menyadari kutukan tenang pemilik Yao. Tatapannya bergeser dan berhenti pada Xiao Yan sebelum tersenyum dan berbicara dengan cara yang agak sopan. Teman ini, orang tua saya adalah Qishan. Saat ini saya sedang menyempurnakan pil obat yang membutuhkan buah tulang giok. Bisakah teman ini berpisah dengannya? Bagaimana menurutmu? Meskipun Qishan berbicara dengan cara bernegosiasi dengan mulutnya, tangan besar yang memegang kotak giok tidak rileks sedikit pun. Sebaliknya, itu bahkan memindahkannya sedikit ke arahnya. Ekspresi menyedihkan dari tatapan di aula yang melihat Xiao Yan menjadi lebih padat saat mereka mendengar Qishan membuka mulutnya untuk berbicara. Orang yang menyedihkan ini benar-benar akhirnya bersaing dengan orang tua Qishan ini. Siapa di kota Kaisar Hitam ini yang tidak tahu bahwa orang tua ini suka menggertak orang lain dengan kekuatannya? Xiao Yan terdiam sesaat di depan banyak tatapan. Tangannya segera menarik kotak giok yang berisi buah tulang giok. Setelah itu, dia perlahan menariknya ke tempat di depannya dan tersenyum ke arah Qishan. Dia berkata, "Maaf, kebetulan, saya juga membutuhkan buah tulang giok ini. Oleh karena itu, saya khawatir saya tidak dapat berpisah dengannya." Keheningan instan muncul di aula saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Sebuah kejutan bahkan melintas di mata cantik pemilik Yao itu. Dia tidak berpikir bahwa pria ini, yang tampak sangat muda, akan berani secara terbuka menolak permintaan Qishan. Ekspresi Qishan jelas menegang sedikit di dalam aula yang telah menjadi sunyi. Ekspresi suram segera melonjak di matanya. Tatapannya perlahan beralih ke arah Xiao Yan, memberikan senyum dangkal dan berkata, orang-orang muda akhir-akhir ini benar-benar sangat berani dan sembrono." Xiao Yan mengabaikan ejekan dalam kata-kata Qishan. Dia menoleh ke arah pemilik Yao dan tertawa, "Silakan lihat ketiga bahan obat ini dan beritahu saya jenis pil obat apa yang perlu saya tukarkan dengan mereka." Pemilik Yao berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya. Dia ragu sejenak saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berbisik, "Tuan, apakah Anda benar-benar berencana untuk melakukan ini?" Menyinggung seorang alkemis tingkat 6 yang merupakan alkemis top dari sekte Kaisar Hitam untuk buah tulang giok, tidak sepadan. Meskipun kata-kata pemilik Yao adalah pengingat bagi Xiao Yan, mereka juga memberitahu Xiao Yan tentang identitas Qishan tanpa membuatnya jelas. Xiao Yan tersenyum sedikit di hadapan niat baiknya. Dia berbicara dengan cara yang tidak berkomitmen, "Buah tulang giok, ini juga sangat penting bagi saya. Saya tidak akan memberikannya kepada siapapun hari ini. Oleh karena itu, pemilik Yao, tolong beritahu saya barang apa yang dibutuhkan untuk menukarnya." Pemilik Yao bertukar pandang dengan pria tua berambut putih di sampingnya setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Ketiga bahan obat ini di antara bahan obat berkualitas tinggi di rumah obat 1000 kami. Mereka sangat mahal. Jika Tuan Yan ingin menukarnya, tolong serahkan pil obat tingkat 5. Pil obat tingkat 5, ya." Xiao Yan merenung sedikit saat mendengar ini. Dia diam-diam menghitung dan menemukan itu tidak dianggap sangat mahal. Pil obat yang disempurnakan dari ketiga bahan obat ini sekitar tingkat 6 atau lebih tinggi. Oleh karena itu, nilai mereka tidak kalah dengan pil obat tingkat 5. "Hei, mencoba belajar dari orang lain untuk bertukar bahan obat ketika kamu tidak memiliki kemampuan apapun." Qishan segera tertawa dingin saat melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke pemilik Yao dan berkata dengan lemah, "Saya ingat bahwa seseorang dapat menempatkan tawaran yang bersaing dalam pertemuan pertukaran pil ini kan? Jika bocah ini tidak dapat mengeluarkan pil obat tingkat 5, orang tua ini akan menukarnya." Pemilik Yao dan orang-orang di sekitarnya mengungkapkan wajah terkejut ketika mereka mendengar bahwa Qishan sebenarnya bersedia menggunakan pil obat tingkat 5 untuk ditukar dengan mereka. Orang tua ini sebenarnya semurah ini hari ini? Dalam pertemuan pertukaran pil, bahan obat akan berakhir dengan orang yang menawar harga tertinggi. Pemilik Yao ragu-ragu sejenak dan melirik Xiao Yan saat dia menjawab. Ini adalah pil berjalan angin yang merupakan pil obat tingkat 5. Setelah mengkonsumsinya, kecepatan seseorang akan melambung untuk waktu yang singkat. Itu pasti bisa menyelamatkan hidup seseorang jika seseorang dikejar. Qishan tertawa dingin.
Dia segera mengeluarkan botol giok, meletakkannya di atas meja saat dia berbicara. Pemilik Yao sedikit terkejut. Dia dengan hati-hati menerima botol giok dan menyerahkannya kepada pria tua berambut putih di sampingnya. Pria tua berambut putih itu melirik kilau pil obat di dalam botol giok sebelum mengendus aroma obat. Dia mengangguk dan dengan lemah berkata, "Ini memang pil berjalan angin, tingkat 5. Namun, kilaunya tidak dianggap kelas atas. Tampaknya orang yang menyempurnakannya agak terlalu tidak sabar ketika melakukannya." Hehe, mata Pak Tuayan memang setajam biasanya. Namun, Anda tidak bisa hanya mengandalkan penglihatan jika Anda ingin maju ke tingkat ke-6. Kishan tertawa ketika mendengar ini. Dia segera berkata, "Karena pil obat telah menyelesaikan pemeriksaannya, ramuan obat ini seharusnya milik saya, bukan?" Tangannya yang besar merebut segalanya setelah suaranya terdengar, menarik 3 kotak giok di depan Xiao Yan. Namun, tangannya baru saja terulur ketika tangan lain menghentikannya. Tawa samar terpancar, "Senior ini sepertinya agak terlalu tidak sabar, bukan? Aku bahkan belum mengatakan apa-apa." Mata Kishan berubah sedikit dingin. Matanya perlahan terangkat. Mereka bertemu dengan sepasang pupil hitam gelap. Suaranya perlahan menjadi tidak sabar dan dingin. "Berat, kamu harus selalu mundur ketika semuanya terlihat baik. Yang terbaik adalah Anda tahu cara tetap low profile saat melakukan sesuatu di Black Corner Region. Jika tidak, itu tidak akan menguntungkan Anda." Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, "Terima kasih atas pengingat Anda. Namun, saya juga mengatakan bahwa saya tidak akan melepaskan ramuan obat ini hari ini." Tangan Xiao Yan bergerak setelah suaranya terdengar. Sebuah botol giok dikeluarkan sebelum diletakkan di atas meja. Dia dengan lembut berkata, "Dou Spirit Pill, pil obat tingkat 5. Saya pikir semua orang di sini tahu efeknya, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang ini." Kegemparan tiba-tiba meletus di dalam aula besar saat suara Xiao Yan terdengar. Tatapan semua orang membawa benang kejutan saat mereka menatap botol giok di atas meja. Pil Roh Dou. Pil obat ini bisa dianggap sangat terkenal dimanapun ia ditempatkan. Jika pil berjalan angin yang diambil Kishan sebelumnya dianggap sebagai pil kelas rendah dalam kategori tingkat 5, Dou Spirit Pill dapat dianggap sebagai pil kelas tinggi asli. Selain itu, pil berjalan angin termasuk dalam kategori jenis pil obat yang menipis. Nilainya tidak diragukan lagi adalah dunia yang terpisah dari Dou Spirit Pill yang bisa langsung meningkatkan kekuatan seseorang selamanya. Oleh karena itu, tidak peduli ke arah mana seseorang melihatnya, mereka berdua tidak memiliki ruang untuk perbandingan. Pemilik Yao dan Yan tua di belakangnya serta Kishan di sampingnya semua terkejut saat melihat bahwa Xiao Yan benar-benar telah mengeluarkan pil Dou Spirit. Itu lama kemudian sebelum kegembiraan liar yang sulit disembunyikan melonjak ke wajah pemilik Yao. Pil Dou Spirit mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 5, tetapi jika seseorang mendiskusikan nilainya, itu sebanding dengan bahkan beberapa pil obat tingkat 6 tingkat rendah. Tidak mungkin. Bagaimana bocah ini bisa mengeluarkan Dou Spirit Pill? Kishan di sampingnya bertanya dengan marah. Bahkan dengan tingkat pemurnian pilnya saat ini, tingkat keberhasilannya memurnikan pil Dou Spirit bahkan tidak mencapai 50%. Selain itu, dia adalah alkemis utama dari Sekte Kaisar Hitam. Saat memurnikan pil obat seperti itu, dia secara alami harus menyerahkannya ke sekte terlebih dahulu. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, kekayaannya tidak iri seperti yang dibayangkan banyak orang. Paling tidak, dia mungkin memang memiliki satu pil Dou Spirit, tapi dia pasti tidak mau jika dia diminta untuk mengambil pil obat seperti itu dengan imbalan ketiga bahan obat ini. Tidak banyak orang yang peduli dengan tangisan marah Kishan. Pria tua berambut putih yang dipanggil Yan tua adalah orang pertama yang mengambil botol giok. Setelah itu, dia dengan hati-hati menuangkan pil obat hijau giok bundar dari dalam. Kejutan berangsur-angsur melonjak ke mata Yan tua saat tatapannya dengan hati-hati menyapu pil obat ini. Sesaat kemudian, kejutan itu berubah menjadi hikmat. "Yan tua, bagaimana? Apakah ada masalah dengan pil obat?" Pemilik Yao bertanya dengan hati-hati. Jantungnya langsung berdebar kencang saat melihat cara Yan tua mempelajarinya.
Tidak. Yan Tua dengan lembut menghirup udara dingin. Ada panas yang langka dalam nada suaranya, ini memang pil Dou Spirit. Keributan di dalam aula menjadi lebih sengit ketika mereka mendengar ini. Wajah Kishan mulai bergantian antara hijau dan putih. Dia tidak mengharapkan bocah muda ini, yang tampaknya baru berusia 20 tahun, untuk benar-benar dapat mengambil pil obat dari tingkat seperti itu. Apalagi, kualitas tinggi dari pil roh Dou ini adalah sesuatu yang pernah saya lihat untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kilau ini, aroma pil ini. Berdasarkan pengalaman saya, bahkan beberapa alkemis tingkat 6 yang tidak memiliki bantuan api khusus pasti tidak akan dapat memperbaiki pil obat dengan kilau seperti itu. Kata-kata Yan Tua yang mengikuti menyebabkan cukup banyak orang di seluruh aula dengan lembut menghirup udara dingin. Semua orang yang hadir, termasuk Kishan, jelas menyadari penglihatan Yan Tua rumah obat 1000. Bahkan seseorang seperti dia, seseorang yang sangat pilih-pilih tentang pil obat, akhirnya memberikan pil Dou Spirit ini evaluasi yang tinggi. Kualitasnya, sepertinya itu telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Semua orang di aula menghirup udara dingin. Kejutan dalam tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiao Yan semakin padat.